Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, seperti biasa saya ajak Bapak Ibu semua untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya kita melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan selalu mendekat kepadanya dalam zikir dan doa. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, seperti biasa kita kumpul. Ujung-ujungnya kita ingin berdoa, memohon kepada Allah agar pemerintah kita sukses menangani masalah pandemi corona. Agar paling lambat akhir tahun ini gak ada lagi corona di Indonesia. Kalau bahasanya mereka tuh supaya herd immunity-nya katanya jalan. Supaya orang punya kekebalan penyakit. Kalau bahasa kita, virusnya dibuang ke laut malaikat Israel. Nggak ada lagi virus, insya Allah. Dan kalau kita lihat perjalanan ngaji kita ngaji tanggal 29 Agustus, itu di pertambahan harian 7.000, di kasus aktif 160.000. Sekarang pertambahan harian tinggal 600, kasus aktifnya tinggal 15.000, tinggal 10%. Sekarang yang kita butuhkan adalah pukulan terakhir. Kita butuh pukulan terakhir untuk melenyapkan corona tadi. Nanti malam saya akan turunkan. Saya akan turunkan doanya. Doa tentara Allah namanya. Judulnya doa tentara Allah. Semua orang kita baca. Jadi doa itu ada lafadznya mufrad, ada lafadznya jama'. Kalau mufrad itu Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon. Kalau jama' itu Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon. Jadi kalau saya berdoa itu diaminkan orang, saya harus pakai lafaz jama', harus Allahumma inna nas'aluka. Kalau saya pakai lafaz mufrad, kata Nabi itu pengkhianat. Dia doa buat dirinya sendiri, minta sehat, minta ini, ya Allah saya minta sehat. Jemaahnya suruh amin, amin, amin. Kita harus pakai lafaz jama'. Dan ini saya turunkan di lafaz jama' karena apa? Karena setiap Bapak Ibu seorang itu berdoa, dia mewakili 1 juta rakyat Indonesia. Kita wakili 1 juta rakyat Indonesia untuk berdoa minta kepada Allah supaya virus corona hilang dari Indonesia. Bisa Pak Soehar? Bisa insya Allah. Bisa insya Allah. Kita lihat nanti. Kita lihat, saya berharap dalam 2-3 kali ngaji itu udah reda. Kalau kita maunya 0, pertambahan 0, kasus aktif 0. Insya Allah bisa. Jadi itu yang pertama ingin saya sampaikan. Kedua adalah kita lanjutkan ngaji kita minggu kemarin. Kita mulai membahas dengan bahwa Nabi itu menurunkan ilmu itu 2 macam. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum itu beliau ajarkan kepada seluruh umat manusia. Di belakang hari tercatat di dalam kitab-kitab hadis yang besar dikenal dengan kutubus sitah. Sitah itu 6 artinya sitah itu. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad bin Hanbal. Selain masih ada Baihaqi, Hakim, Hatim, Ibnu Majah, Daruqutni, masih banyak yang lain. Sementara yang khusus, beliau ajarkan hanya kepada beberapa para sahabat utama. Yang saya tahu pasti itu adalah sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali. Apa yang diajarkan Nabi kepada sahabat-sahabat khusus ini adalah ilmu untuk orang naik derajatnya menjadi para wali Allah. Kenapa Nabi tidak mengajarkan ilmu ini secara terbuka kepada seluruh umat manusia? Karena ilmu ini harus dipelajari dengan tuntunan seorang mursyid, seorang guru yang terus mengikuti perkembangan muridnya. Karena apa? Karena di pertengahan perjalanan itu harus masuk ke alam gaib. Dan di alam gaib itu ada jin, ada malaikat. Jadi kalau orang mencoba masuk sendiri, kebanyakan dia akan tertipu. Yang paling banyak tertipu. Itu si jin yang ngaku-ngaku saya Ul Qudiri Jailani, saya Nabi Isa, mulai menyebarkan fitnah. Adalah gurunya yang jagain dia, jagain muridnya seperti ibu jagain anaknya. Kalau kita tuh mungkin baru masuk baru tahun depan, setahun lagi kita butuh. Kalau ngajinya gayanya kayak gini, seminggu sekali baru ngaji, itu setahun lagi baru kita akan masuk ke dunia itu. Nah, sementara saya akan bekali dengan bekal-bekal, diantaranya sekarang sudah mulai semua yang merasa murid saya, sekarang mulai membaca ayat 5 setiap maghrib dan subuh. Sekali aja. Sekali-sekali. Itu ada di buku saya yang, ini banyak buku doa yang mencantumkan ayat 5, ayat 7, 15. Karena itu memang itu warisan Rasulullah. Di buku saya ini ada. Ini buku bisa diambil di Ibu Mai Ukas, di Pak Siril Nur Hadi, di Pak Ari Yusuf,
bisa diambil juga di Ibu Iin Parlina dan suaminya Pak Syahril Anwar, bisa diambil di Ustadz-Ustadznya Alamin, Ustadz Sukri, Ustadz Haris, Ustadz Kirno, Ustadz Majid. Atau kalau yang jauh tempatnya, kalau ada di Riau bisa diambil di Instagram, bisa diunduh di Instagram saja. Tinggal diunduh kemudian di print. Pelajari isinya, karena isinya itu bagian-bagian yang penting dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang diajarkan Nabi yang paling penting itu ada di kitab ini. Ini kitab dari pondok pesantren. Kitabnya warisan para wali-wali Allah. Baca setiap hari ayat 5 itu. Ayat 5 itu ada hadamnya, ada yang nunggunya. Jadi kalau orang baca buku, lihat ada ayat 5, dia baca. Itu seperti orang nanam pohon dari biji. Jadi, tapi jadinya nggak tahu kapan gitu. Panjang sekali. Kalau dia dapatkan ijazah dari seorang guru, dia seperti dapat cangkoknya. Dikasih cangkokan pohonannya. Jadinya akan cepat. Kalau permisalan lain tuh, kalau dia mendapatkan ijazah dari seorang guru, itu si guru ngasihkan anaknya macannya. Karena itu hadamnya bentuknya singa. Kalau kelihatan dalam lahir itu seperti singa, gagah sekali. Saya kasihkan anaknya singa, pelihara. Harus dikasih makan, semua hadam harus dikasih makan. Apa makanannya? Sholat kita, zikir kita, salawat kita, semua ibadah kita akan jadi makanannya dia. Sementara perbuatan yang sesat itu kan membuat dia lari. Dia berbuat zina aja, kabur dia. Sebelum kabur, tempeleng dulu orang itu. Jadi jangan pernah ngamalkan ilmu seperti ini kalau masih kelakuannya masih nol gitu. Karena dia ada yang nunggunya. Jadi belum lama ada jemaah saya bilang, Pak, saya kedatangan singa besar sekali, tapi datang ke saya jinak, nempel-nempel di saya pegang bulunya besar sekali. Itu punyanya Bapak ya, suruh nungguin saya. Oh enggak, itu punya kamu sendiri. Dulu saya kasihkan anakannya, sekarang udah besar, alhamdulillah, berarti kamu pelihara itu. Dan peliharanya dengan kita kasih makan, sholat kita, puasa kita, kan jadi makanannya dia. Kalau nanti diizinkan Allah, kita bisa lihat gitu, seperti apa dia tuh. Kalau kita lagi tidur di sebelah tempat tidur, kita nungguin. Jadi kalau dulu, cerita zaman dulu itu, zaman saya masih galak, tahun-tahun 70-an, 80-an, itu bisa di depan kamar saya tuh ada ular gitu, udah mati. Bukan saya yang bunuh. Itu yang bunuh teman-teman saya. Tadi hadamnya ilmu tadi. Dia bunuh karena dia itu jin niatnya jahat. Kita malah nggak tahu. Dan itu punya sebutan otomatis hadam ayat 5. Jadi kalau ada orang jahat ke kita, dia niat jahat, dia nyabet secara otomatis. Kita malah nggak tahu. Kita nggak tahu atau orang disabet oleh hadamnya bacaan kita. Salahnya dia sendiri, kenapa dia jahat gitu. Di ayat 5 itu luar biasa. Itu Nabi tidak pernah meninggalkan baca ayat 5. Sekarang mulai amalkan, itu memang amalannya pondok pesantren. Tidak umum dibaca oleh kebanyakan orang. Jadi itu mulai saya turunkan. Dan yang paling penting seorang murid kan, saya bisa pegang murid saya kalau di antara saya dan dia ada talinya. Ada hubungan rohani. Kalau hubungan rohani itu nggak ada, nggak bisa saya pegang. Gitu. Dan hubungan rohani terbentuk adalah dengan dasar si murid itu mencintai dan menghormati gurunya. Kalau dibacakan Fatihah, itu kan cuma salah satu alat untuk menyambung tali rohani. Dan hormat, cinta itu kan ada dalam hati kita. Kita cinta ke Rasulullah, kita hormat ke Rasulullah, itu kan ada dalam hati kita. Dan kita harus cinta ke Rasulullah. Nomor satu cinta itu ke Rasulullah. Nomor 2 baru ke guru kita. Akan terhubung sebuah tali hubungan. Itu kebawa mati. Seorang guru tuh pas suruh masuk surga, dia akan bilang, ya Allah izinkan saya bawa murid saya. Izinkan Suharli ini saya bawa masuk ya Allah. Dan saya akan bilang, ya Allah izinkan saya bawa seluruh murid saya bersama-sama saya. Insya Allah kan bisa. Bisa Pak Suharli? Bisa insya Allah. Saya udah dapat janjinya guru-guru saya. Kamu dan semua murid saya akan sama-sama saya. Tapi murid yang mana dulu kan gitu ya. Kalau dia masih acak-acakan ya, Allah akan bilang Suharli yang ini nggak bisa nih. Yang ini nggak bisa nih. Dia pelit banget. Yang ini nggak bisa Pak Suharli. Kita bahas ngaji kita. Kita kemarin bahas seperti itu. Kemudian adalah bahwa makrifat itu kebagi 3 tingkatan. Makrifat yang paling rendah adalah makrifat ilmi, makrifat mengenal Allah secara sifat dan nama-namanya. Hafalkan, berusaha untuk hafal. Tempoh hari saya ngasih referensi buku ini. Ini buku bagus. Saya pernah baca macam-macam buku dari mulai Ihya Ulumuddin, Hikam segala macam saya baca. Tapi ini buku bagus sekali untuk para pemula karena mudah dimengerti. Dia mengajarkan tingkat ma'rifat yang paling dasar. Bagus untuk dibaca. Bahasanya juga mudah dimengerti. Tapi sementara buku ini belum ada, buka aja Google, ketik
20 sifat Allah keluar 20 sifat Allah. Apalkan wujud kita yang bako, mukhalafatul hadis dan seterusnya. 99 nama Allah keluar. Apalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Berusahalah untuk apal. Karena ini modal kita untuk naik ke tingkat ma'rifat di atasnya. Yakni ma'rifat bil akli. Mengenal Tuhan dengan akal kita, dengan tafakur. Ini nilainya tinggi banget. Sampai ada hadis Nabi, tafakur sa'atan khairum min ibadati sana. Tafakur sesaat itu lebih utama dari ibadah setahun. Bayangkan bandingannya ibadah setahun. Berlatihlah untuk selalu tafakur. Dan ini nama-nama sifat-sifat Allah itu akan bermanfaat untuk kita bahan tafakur kita. Coba lihat ceramah saya yang ke-8 yang ke-7 supaya saya ulang-ulang terus. Di situ saya jelaskan bagaimana kita mengaitkan antara nama Allah dan tafakur tadi. Yang ketiga adalah tafakur yang paling puncak adalah ma'rifat bil qalbi, mengenal Allah dengan hati kita. Inilah ma'rifatnya para wali Allah. Inilah ma'rifatnya para wali Allah. Dan ini dimulai dengan konsep bahwa manusia itu punya 4 mata. 2 di kepala, 2 di hati. Dengan 2 di kepala dia melihat indahnya alam semesta, bagusnya rumahnya, cantiknya cucunya. Dengan 2 di hati dia melihat ke alam malakut. Dia melihat dunia jin. Dia melihat kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah adalah kalau manusia berbuat dosa, di hatinya akan ada flek. Kalau terus berbuat dosa, flek lama-lama tuh hati hitam, gelap. Hati yang seperti ini, dia menghalangi nur Allah masuk ke dalam hatinya. Ke-1. Dan kedua, hati seperti ini adalah tempat kumpulnya majelis setan. Setan kumpul di tempat hati yang kotor. Akan mengajak orang tadi berbuat jahat lagi. Itulah perbuatan jelek, tarik-menarik kepada perbuatan jelek yang lain. Kalau hati yang bersih, itu tempat kumpulnya para malaikat yang selalu mengajak kepada perbuatan kebaikan. Nah, bagaimana caranya kita bersihkan hati kita? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya turunkan istighfarnya. Coba lihat di ceramah-ceramah saya yang lalu. Yang pertama adalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 100. Yang kedua, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100. Itu istighfar yang kedua itu kalau naik ke tempat tidur baca 3 kali. Kata Nabi, Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan, kata Rasulullah. Kalau naik jangan lupa. Setelah kita baca Fatihah, Qul huwallahu falaq, Anas, kita baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu 2 istighfar yang sudah saya turunkan. Kemudian yang ketiga adalah di buku ini zikir nomor 1, yang paling nomor 1, ini istighfar bagus sekali. Karena istighfar ini bisa menghapuskan dosa kepada manusia. Dia memungkinkan Allah mengampuni dosa kita kepada manusia. Bacanya nggak usah banyak-banyak, setiap subuh 7 kali, maghrib 7 kali. Kalau itu pun terlalu banyak, udah 3 kali aja. Tapi seumur hidup, 3 kali maghrib, 3 kali subuh. Di halaman, di zikir nomor 1. Begitu buka halaman 1 dia astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil kuki mujibati alayya dan seterusnya. Jadi itu bekal 3 istighfar kita, bisa ditambah dengan doa Sayyidul Istighfar. Itu bisa dilihat di buku saya ini juga ada. Rangkaian doa nomor 3. Itu diajarkan Nabi, katanya itulah pemimpinnya, penghulunya permohonan ampun di dalam doa. Yang keempat, yang kelima bisa dikerjakan pada waktu kita sujud. Sujud kita minta ampun, setiap sujud kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita bersih terus. Berusahalah hati itu bersih, kayak kamar mandi kotor digosok sampai bersih, sampai mengkilat, nggak ada lagi kotorannya. Ini relatif masih gampang. Yang kedua ini agak susah, menjaga hati kita tetap bersih. Ini agak susah. Pelajaran mencegah hati tidak berbuat dosa itu pelajaran kita untuk mengendalikan nafsu. Karena manusia berbuat dosa itu karena dibawa oleh nafsunya. Dikendalikan setan, setan mengendarai nafsu, jadilah perbuatan jelek. Itulah pelajaran tidak berbuat dosa adalah pelajaran untuk kita mengendalikan nafsu. Bagaimana cara mengendalikan nafsu? Dengan 2. Satu dengan puasa, kedua dengan zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim 100. Saya pun baca. Saya baca setiap hari zikir itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Ini zikirnya para wali Allah. Ini zikiran, dengan zikir ini kita akan kuat untuk menahan perbuatan setan mengajak kita pada perbuatan jelek. Kalau orang sedang asik berbuat zina, ayo berhenti. Berhenti, please berhenti. Setelah itu baca zikir ini 100 kali. Kalau masih tetap ngajak berbuat zina, 100 kali lagi, insya Allah berhenti. Itulah pembahasan kita tempo hari. Bersihkan hati dari dosa dan jaga hati kita tetap bersih. Yang dengan puasa dan dengan zikir. Kemudian kita membahas setelah hati kita bersih.
Antara kita dan Allah Subhanahu wa taala itu ada hijab-hijab. Kalau bahasanya Imam Ghazali itu hijab-hijab, dinding-dinding yang menghalangi kita untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setahu Allah bilang ada 1000 dinding yang menghalangi kita untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling luar yang kita terserubuhkan adalah dinding takabur dan ujub. Takabur ini Allah paling benci itu selendang saya, kata Allah. Mau pakai selendang saya lempar ke neraka jahanam. Bagaimana mungkin kita akan mendekat kepada Allah? Sudah diancam dilempar ke neraka jahanam. Apalagi kata Nabi katanya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak bisa masuk surga orang kalau ada seatom aja kesombongan. Ya, seatom kesombongan sudah menghalangi masuk surga. Bagaimana kalau sombongnya banyak betul? Jadi sombong ini, takabur ini adalah awal perjalanan yang harus dirubuhkan. Juga ujub, bangga. Apa yang mau dibanggakan? Kalau itu bisa terjadi, itu karena pertolongan Allah. Yang ada cuma bilang terima kasih, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dan bagaimana cara kita merubuhkan dinding takabur ujub? Dengan zikir kita kemarin sudah kita bahas, yakni ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 12.900 kali. Sekarang WA saya banyak sekali, Pak Suharli harus pakai wudhu apa enggak? Tidak harus pakai wudhu, karena itu yang sedang mens pun boleh baca. Cuman kalau pakai wudhu itu akan lebih bagus. Sebab amal yang disertai dengan wudhu itu dilipatkan berlipat-lipat, begitu katanya Nabi. Jadi kalau senior saya zaman dulu tuh kalau mampir ke rumah saya, yang dicari nomor 1 kamar mandi. Keluar kamar mandi saya lihat dia baru bekasan wudhu. Dia nggak mau wudhunya batal. Begitu batal dia wudhu lagi. Terus panjang hidupnya tuh dia punya wudhu terus. Ya kita barangkali nggak gitu-gitu banget. Tapi kalau kita pun biasakan kalau masuk kamar mandi keluar kita punya wudhu. Soal kemudian wudhunya batal itu urusan nanti. Tapi begitu masuk kamar mandi, pipis, sekalian pipis, keluar wudhu. Biasakan seperti itu. Nanti kita bahas bacaan-bacaan setelah wudhu, saya kirimin aja. Dikir-dikir setelah wudhu. Jadi, itu yang kita bahas tempoh hari, kita bahas sampai kepada gimana kita merubuhkan sifat takabur dan ujub. Jadi kita boleh tanpa wudhu, tidak harus menghadap Ka'bah. Dan boleh nggak putus-putus Pak Suharli? Berhenti dulu, makan dulu, boleh. Kalau pertanyaan boleh, jawabnya boleh. Meskipun yang paling bagus itu nggak putus, yang paling bagus itu nyambung terus gitu. Kan jemaah saya protes terus kan. Boleh nggak dicicil-cicil? Boleh. Daripada nggak dikerjakan kan, lumayan aja dicicil, pun paling nggak tercapai. Tercapai kok insya Allah. Allah mengabulkan itu bukan karena jumlahnya kok, karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha mengejar angka 12.900, cuma 40 hari. 40 hari insya Allah kita akan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin Pak Suharli? Yakin. Sekarang aja udah ada yang bilang ke saya, Pak Suharli, sekarang kalau saya sholat, saya ngerasa ada kaki Allah di kepala saya. Ada merasa ada kakinya Allah. Itu perjalanan rohani saya pun pernah mengalami. Itu pernah saya jalani seperti itu. Saya sujud, sekarang saya sedang sujud di telapak kakinya Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah harus punya kaki. Itulah cuma sebuah simbol, sebuah rasa. Sebuah rasa kedekatan kita kepada Allah yang dengan itu kita nggak ngelamun. Kalau nggak isinya ngelamun aja. Mulutnya aja bagus, bacaannya, tajwidnya, lagunya, kiroahnya bagus. Sementara hatinya kabur kemana-mana. Kata Imam Ghazali, orang salah seperti itu bukan sedang menyembah Allah. Dia sedang menyembah nafsunya sendiri, kata Imam Ghazali. Jadi, kalau kita mau lihat derajat rohani kita, lihat sholat kita. Kalian saudaraku, adinda, kalian semuanya coba ukur. Yang tahu cuma kita dan Allah. Selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, coba lihat. Berapa persen hati kita menghadap kepada Allah. Kalau 0%, aduh, adinda kalian tuh jauh betul dari Allah. Sejauh betul. Seberapapun hebatnya pengetahuan Anda cuma hebat di mata manusia aja. Di mata Allah jauh sekali. Itu pertanda hati kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikutin saya, enggak usah ketemu saya. Cuma umur saya sudah 74 tahun, saya juga belum tahu saya hidup sampai kapan. Saya akan coba semampu mungkin saya akan mengajarkan ilmu yang sudah hampir punah. Ini ilmu 50 tahun yang lalu ke atas, ya kayak ini. Semua pondok pesantren mengajarkan hal seperti ini. Dan hampir dipastikan setiap pimpinan pondok pesantren adalah seorang waliullah, hampir bisa dipastikan. Separuh dari mereka sudah sampai kepada tingkatan kalau mereka mau ke Mekah cuma merem bismillahirrahmanirrahim sudah sampai di Mekah. Itulah yang hadis qudsi, kata Allah, akulah jadi matanya dengan itu dia melihat, akulah jadi kakinya dengan itu dia berjalan. Dia jalan pakai kakinya Allah. Tapi sekarang saya melihat di generasi sekarang sudah begitu banyak sekte-sekte
aliran-aliran Islam dari mulai yang masih lurus sampai yang sudah nggak tahu lagi mau kemana gitu. Makanya saya terpanggil untuk di sisa umur saya akan ajarkan ilmu ini bagi orang yang mau. Yang nggak mau nggak usah, yang nggak mau nggak usah. Kalau mau pegangan tangan saya yang benar gitu. Karena saya akan tanggung jawab buat ngejagain. Saya jagain, jangan takut. Kalau saya bilang jagain, saya punya pengalaman banyak. Kalau guru zaman dulu kan nggak kayak gitu. Guru zaman dulu kan saya cuma dibekelin senjata-senjata. Udah gitu ibaratnya berenang tuh ya diceburin ke kolam. Udah nggak ditungguin, nggak dijagain. Saya kan nggak saya jagain. Saya enggak, diamparin begitu aja. Saya dikeroyok jin-jin jago-jago. Saya udah mau teriak, guru tolongin. Guru saya tuh matanya ke depan, lurus nggak ngelihat kayak nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Seperti dia bilang, kamu bisa nak, lawan. Kamu bisa. Waktu kita bisa itu, ternyata saya bisa ya. Ternyata saya bisa. Kemudian timbullah rasa percaya diri yang kadang-kadang jadi berlebihan percaya dirinya. Semua harus punya ilmu seperti itu. Harus. Supaya di belakang hari orang zaman sekarang sudah orang nggak ngerti lagi gimana caranya ngobatin orang disantet. Seakan-akan santet itu udah eksis. Santet itu eksis santet itu. Santet itu gabungan antara jin dan sihir. Semua orang harus bisa ngobatinnya. Di buku saya yang hijau ini ada gimana cara kita menyembuhkan orang disantet. Jadi kita sampai kemarin bicara soal bagaimana kita membuang sifat ujub takabur dengan kita zikir kita ya Latif 12.900. Sambil tetap kita pelihara puasa kita. Berusaha puasa minimal 3 hari. Ada yang bilang, Pak Suwarli, saya nggak kuat puasa. Kalau puasa perut saya perih. Kalau sudah memang kita sakit, nggak usah puasa. Haram orang sakit puasa. Tapi tingkatkan bacaan hasbunallahnya. Saya juga baca kadang lebih dari 100. Tingkatkan. Itu zikir itu kuat sekali untuk menahan godaan nafsu kita. Jangan menganiaya diri sendiri. Kalau orang sakit puasa itu dia menganiaya dirinya sendiri. Tapi kalau bisa kuat, puasa. Ya. Sebab kalau nanti kita bicara soal kita akan masuk ke alam gaib, saya bilang setahun lagi, itu harus dengan puasa yang ketat. Itu kita puasa hari Senin, kita buka hari Jumat. Makanya secara puasa kayak gini kan enteng ya. Cuma puasa tiap hari dari pagi, dari subuh sampai maghrib itu kan puasa enteng. Latihan, sekarang kita latihan puasa seperti itu. Sampai nanti kita akan memasuki dunia itu saat itu di mana kita harus puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, habis salat Jumat baru buka puasa. Kuat Pak Suhari? Kuat. Sunan Kalijaga itu 1000 hari puasanya. 1000 hari puasa Sunan Kalijaga itu. Kita jangan puasa 4 hari, 5 hari kan nggak ada artinya. Tapi menurut saya itulah cara yang paling benar. Cara yang paling benar buat kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih jauh, masih setahun lagi kalau kita rajin, terus zikirnya bagus, ininya bagus, insya Allah. Ya sekarang kita tambah satu lagi, kita buka satu dinding lagi, yakni dinding bakhil, pelit, koret. Orang pelit itu orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diancam oleh Allah. Diancam, ajabku adalah pedih kata Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu syukur saya tambah nikmat, kamu tidak syukur saya ajab kamu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah itu banyak sekali hadis-hadis menjelaskan keutamaannya sedekah itu. Memperpanjang umur, menghilangkan bala, menurunkan rezeki. Tapi yang paling penting adalah ayat Quran. Kalau nggak salah surat Al-Munafikun. Rabbi laula akhortani ila ajalin qaribin fa asadqu wa akum minas solihin. Ya Allah, kalau Engkau tangguhkan saya sekejap mata aja sebelum kematian. Ini orang sudah ada dalam kubur. Dalam kubur dia melihat keadaan dalam kubur kayak apa. Dulu dia nggak pernah tahu kubur kayak. Sekarang lihat kuburnya sempit, gelap. Keadaannya seperti itu. Dia menghadapi malaikat munkar nakir. Dia minta kepada Allah, kalau saya dikasih kesempatan lagi hidup sebentaran, saya akan melakukan sedekah. Dia bukan bilang saya akan melakukan haji. Padahal haji itu pahalanya akan menghapuskan dosa. Dia bukan bilang saya mau lakukan puasa. Padahal puasa itu pahalanya itu langsung kepada Allah. Semua amal melalui malaikat kecuali amalnya puasa. Langsung kepada Allah. Dia tidak bilang saya mau sholat. Yang dia bilang saya mau sedekah. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sedekah itu derajatnya di mata Allah lebih daripada haji, daripada umroh, daripada puasa, daripada yang lain sedekah itu. Maka itu selagi kita masih hidup di dunia, ayo sedekah, ayo sedekah. Ayo sudah jangan pelit.
Sedekah semampu kita, sebisa kita. Coba mulai hari ini isi perintah saya. Coba lihat kita punya on cash basis, uang kita ada berapa. Tapi untuk orang yang punyanya dari 50 juta, kalau uangnya kurang 50 juta, nggak berlaku. On cash basis, berapa kita punya cash di tangan di bank, keluarkan 10%. Kalau kita punya 100 juta, keluarkan 10 juta. Kalau punya 1 miliar, keluarkan 1 miliar. Kalau punya 100 miliar, keluarkan 10 miliar. Bagikan ke fakir miskin. Kerjakan yang saya minta. Kalau enggak, jangan bilang mau jadi muridnya Pak Suharli. Itu jauh banget kita. Kalau itu dikerjakan pun, belum masuk kepada orang yang dermawan. Baru masuk pada orang tidak pelit. Belum masuk ke orang dermawan. Dermawan itu orang yang harus dengan senang hati melakukan sedekah setiap hari. Biasakan setiap hari. Saya tidak dengan maksud ujub. Kalau saya bilang saya hampir setiap hari saya sedekah. Kadang-kadang saya sedekah sambil nangis. Karena saya kasihkan orang. Ya Allah, itu perempuan muda bawa anak, satu digendong masih bayi, satu dituntun nyeret-nyeret 4 sampah. Allahu Akbar. Saya kasihkan uang cuma 200.000, tapi sambil saya nangis gitu. Ini anaknya bagaimana ini? Ini anak makannya bagaimana, nasibnya bagaimana gitu. Ayo sama-sama saya, semampu kita, sebisa kita. Pentingnya itulah kasih sayang. Karena kata Allah, akulah Tuhan yang maha pasih, maha penyayang. Aku tidak sayang kepada orang, tidak memiliki kasih sayang. Tidak punya rasa empati pada orang lain yang susah. Ya, PR kita hari ini mengeluarkan uang kita, tapi buat orang punya uang di atas 50 juta. Kalau di bawah 50 juta ya sekuatnya, ya semampunya, sebisanya. Berapa bisa kita sedekah, tetap pada sedekah yang kita keluarkan. Meskipun cuma 10.000, 20.000, 30.000, berapa aja. Itu menunjukkan perhatian kita, rasa empati kita pada orang-orang miskin yang jumlahnya sudah sangat banyak sekali. Kalau untuk orang-orang yang punya, ayo kerjakan. Kerjakan dan berkesinambungan setiap hari, kerjakan. Jalan-jalan. Begitu kita kerjakan, itu satu tabir besar turun tuh. Itu tabir pelit, tabir bakhil. Itu menutupi mata hati kita untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Runtuh dia. Terbuka satu tabir. Tinggal terus kita buka lagi tabir-tabir yang lain pelan-pelan. Pelan-pelan aja, tapi dikerjain. Jangan cuma dibahas, dia pakai ngaji tapi nggak dikerjain gitu. Rubuhkan tabir takabur ujub. Rubuhkan tabir bakhil yang besar-besar. Karena nggak mungkin orang masuk surga kalau dia pelit, nggak mungkin. Nggak mungkin. Siapapun orang pelit dia pasti akan merasakan panasnya neraka jahanam. Bukan kata saya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu pendusta dalam agama? Yakni mereka tidak pernah menyantuni anak yatim, tidak pernah memberi makan fakir miskin. Disebutnya pendusta dalam agama. Bagaimana kita mau mendekat kepada Allah dalam keadaan kita disebut sebagai pendusta di dalam agama? Gimana caranya mendekat? Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu pendusta, keluar jauh-jauh dari saya. Ayo kita rubuhkan dengan perbuatan. Jangan cuma jangan sampai nanti masuk dalam kubur nyesel seperti yang tadi. Nyesel, aduh kenapa ya saya sedekah? Kenapa harta saya begitu banyak saya tinggalin begitu aja? Cuma jadi waris. Cuma jadi harta waris. Yang jadi manfaat kepada kita itu yang kita sedekahkan. Itu PR kita hari ini. Sebari teruskan yang relatifnya 12.900. Tidak harus punya wudhu, tidak harus menghadap Ka'bah. Boleh dipotong-potong. Ada yang bilang, Pak Suharli, ya saya bacanya kurang Pak Suharli. Saya bacanya cuma 12.700. Gak apa-apa, susulin aja tambahin 200-nya. Allah maha pengasih, maha penyayang. Kalau nggak disengaja nggak ada masalah. Jangan jadikan semua jadi masalah, nggak masalah. Yang penting di hati kita niat kita berzikir, berdoa, kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau hidup dalam ridhonya Allah. Kita mau mati dalam ridhonya Allah. Mau masuk dalam kubur dalam ridhonya Allah. Nggak mau disiksa di kubur, nggak mau. Sedikit pun nggak mau. Nggak mau meskipun cuma sedikit. Itulah ngaji kita hari ini. Hari ini bulan indah, bulan Maulud. Kita ulang ya. Jadi tadi kita sudah bahas masalah takabur ujub. Sekarang kita ngebahas masalah bakhil. Kita bahas masalah bahwa saya ingin semua orang mengeluarkan 10% uangnya bagikan ke fakir miskin.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu akan dilanjutkan dengan Bapak Kiai Haji Muhammad Soeharni lagi untuk membacakan zikir dan doa untuk negeri tercinta kita Indonesia. Silakan kami persilakan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Soeharni. Baik. Ila qadrakan bil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa Ibrahim Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa. Kita berdoa penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat kepada Allah. Allah dekat sekali kepada kita. Aku mengabulkan doanya orang sungguh-sungguh berdoa kepadaku. Yuk kita doa sungguh-sungguh, kita doa kepada Allah. Penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah hadana ma alimullah wa zinata ma alimullah wa mil'a ma alimullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la jamil anbiya wal mursalin bi'adri kulli ma'lumin lak. Ilahana ya Allah. Berkumpul bersimpul kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang. Terimalah pujian puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur. Nikmat yang begitu banyak yang tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti. Walakal hamdu kulluhu walakal syukru kulluhu walakal mulku kulluhu walakal hulku kulluhu biyadikal khair kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ayah kami, ibu-ibu kami. Mereka di dalam kubur, beliau yang sudah di dalam kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Mereka yang masih hidup di dunia, jadikan orang-orang yang husnul khatimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, ipar-ipar kami. Mereka yang di dalam kubur, suami-suami kami, istri-istri kami yang sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Ya Allah. Lepaskan dari siksa kubur. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Raudatin min riyadil jannah. Semua anggota keluarga kami sudah berada di dalam kubur. Kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, keponakan-keponakan kami, ipar-ipar kami. Mereka di dalam kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah. Ya Allah. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Penuhi kubur mereka dengan cahaya ya Allah. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan, taman dari taman-tamannya surga. Mereka masih hidup di dunia. Mereka masih hidup di dunia. Anak-anak kami, cucu kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, suami-suami kami, istri-istri kami, semua anggota keluarga kami masih hidup di dunia. Bimbing di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Selamatkan dunia mereka ya Allah. Selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, wabil khusus sebangsa setanah air. Ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa mereka.
Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat-maksiat mereka. Ampuni dosa mereka ya Allah. Berikan kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala haula wala quwata illa bika. Wala haula wala quwata illa bika. Wala haula wala quwata illa bika ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu. Yamhullahu may yasha'u wa yusbitu wa indahu umul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu. Di dalam sehat ya Allah. Di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu ya Allah. Jauhkan dari segala godaan setan. Jauhkan mereka dari kami sebagaimana jauhnya mereka di rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami sebagaimana putusnya mereka di rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir batin jasmani rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala haula wala quwata illa bika. Wala haula wala quwata illa bika. Wala haula wala quwata illa bika ya Allah. Ya Allah. نعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نسألك العافية في الدنيا والآخرة نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا وسيرا والعافية من جميع البلاء ونسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله نسألك الهدى والتقوى والعفو والغنى اللهم إنا نسألك العلم نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل سقم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب الأرض العظيم ما شاء الله كان ولم يزل لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأعلم أنك تحيط بكل شيء علما اللهم نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلمة الله التامة من شر فيروس كورونا أنت أهل من أشياءه اللهم أنت تكشف المغرم والمأسم اللهم لا يجمع جندك ولا يهلك وعدك ولا ينفع ذا الجر منك الجد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب الأرض العظيم ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأعلم أنك تحيط بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلمة الله التامة من شر فيروس كورونا أنت أهل من أشيائها اللهم أنت تكشف المغرم والمأسم اللهم لا يهزم جندك ولا يهلك وعدك ولا ينفع ذا الجر منك الجد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب الأرض العظيم ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأعلم أنك تحيط بكل شيء علما اللهم نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلمة الله التامة من شر فيروس كورونا أنت أهل من أشيائها اللهم أنت تكشف المغرم والمأسم اللهم لا يهزم جندك ولا يهلك وعدك ولا ينفع ذا الجر منك الجد سبحانك اللهم وبحمدك ilahana ya Allah memohon kami kehadirat-Mu dengan segala kekurangan kami dengan segala dosa dan maksiat di hati kami memohon kehadirat-Mu ya Allah Tuhan kami yang maha suci Tuhan kami yang maha kuasa Tuhan kami yang maha agung memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu dengan segala kemuliaan ketinggian kekuasaan diri-Mu kabulkanlah permohonan kami kabulkanlah permohonan kami kabulkanlah doa kami ya Allah hilangkan virus corona dari Indonesia hilangkan virus corona dari negara kami Indonesia hilangkan virus corona dari negara kami Indonesia bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim bikaramatihi Abu Ya Imin Bunyamin bikaramatihi Abu Ya Syekh Abdul Qadir Jailani bimu'jatihi Abu Ya Hidir alaihissalam bimu'jati Abu Ya Hidir alaihissalam bimu'jati Abu Ya Hidir alaihissalam bisafaati Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmati ya arhamar rahimin birahmati ya arhamar rahimin birahmati ya arhamar rahimin birahmati ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmati ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmati ya azizul hakim birahmatika ya aliyul azim birahmatika ya qawiyyul matin birahmatika ya ghafurur rahim birahmatika salamul mu'min birahmatika ya muhaiminul aziz birahmatika
birahmatika ya musawwirul hakim, birahmatika ya sami'ul alim, birahmatika ya basirus sadiq, birahmatika alamul ghuyub, birahmatika ya raziqur razaq, birahmatika ya khaliqul bari, birahmatika ya qudiyal hajat, birahmatika mujib da'wat, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam hatta mulkihi wa ridha nafsihi wa jinata arsihi wa kalimatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin nabi Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abu ya hidayah salam wa abu ya sallallahu alaihi wa abu ya sallallahu alaihi يا من بنيامين وابي فجر ابراهيم جاءهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikianlah Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. Kita ketemu insya Allah minggu depan lagi. Lebih kurangnya saya minta dimaafkan lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koreksi sedikit tadi. Zikirnya ya Latif itu 12.900. 12.900. Dalam waktu 40 hari kan Pak? Satu hari. Satu hari satu. boleh dicicil. Boleh dicicil. Nggak usah punya wudhu, meskipun punya wudhu tentu lebih bagus. Nggak usah madhab Ka'bah, lagi mens pun boleh baca. 12.900 cuma 40 hari. Insya Allah kita akan merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita akan menikmati. Dan apa-apa harus dikejar dengan kemauan kuat kan? Kan sekarang semua jadi pinter kayak gitu kan, jadi insinyur, jadi master kan dengan susah payah kan? Tidak dengan santai-santai tidur kan jadi kan enggak kan? Jadi dokter, jadi profesor, begitupun dalam urusan akhirat. Nggak ada urusan santai-santai itu. Perangnya kita ngelawan ngantuk. Aduh Pak, ngantuk banget kalau malam. Iyalah, perangnya kita ngelawan ngantuk. Lawan ngantuk, lawan males, itulah perang kita. Dengan kemauan yang kuat, saya harus bisa setelah zikir. Pasti bisa insya Allah. 12.900. Dan titip nanti saya akan kirimkan doa yang kita baca setiap pagi, setiap subuh dan maghrib masing-masing 3 kali. Itu doa tentaranya Allah. Itu adalah senjata pamungkas kita buat menghilangkan COVID-19. Kita tunggu sampai dia mereda, baru kita sabut sekarang rame-rame. Kalau 300 orang kita nyabut, kita mewakili 300 juta rakyat Indonesia. Insya Allah. 2 kali, 3 kali ngaji, insya Allah mudah-mudahan sukses. Niat kita suci, kita nggak punya niat lain. Nggak punya niat kepengen dipuji-puji, dikasih piala, nggak ada. Niat kita niat ibadah. Niat mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kalau COVID-19 hilang, saudara-saudara kita bisa kembali lagi bekerja, yang sekarang sedang dirumahkan bisa kerja lagi, semua orang bisa hidup normal lagi, bisa kemiskinan bisa keangkat kembali. Itu niat kita, niat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, kita ketemu minggu depan. Insya Allah sekali lagi saya minta maaf dari batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.